Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi anwarihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadhul Imam. Kita sudah sampai ke kata mutiara yang ke-86 dari kitab yang saya miliki ini. Untuk itu mohon disimak, dikaji dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi izzin yafna. In aradta, jika menginginkan siapa engkau, ayyakuna akan ada laka bagimu apa izun kemuliaan, la yafna yang tidak punah. Kalau kamu pengen mempunyai sebuah kemuliaan yang tidak pernah punah, yang tidak pernah hancur, yang tidak pernah hilang, caranya fala tasta'izzanna, maka janganlah kamu sekali-kali mencari kemuliaan biizin dengan sebuah kemuliaan yafna yang punya sifat yaitu fana atau hilang atau lenyap. Ya, ini tentu akan bertanya, kalau begitu yang dimaksudkan kemuliaan yang tidak akan pernah fana, yang tidak akan pernah hilang, itu kemuliaan yang bagaimana? Maka itu nanti akan dijelaskan oleh pensyarah, yaitu oleh Al-Imam Ibnu Ajibah. Qultu, saya berkata atau saya katakan, al-izzu adapun kemuliaan, alladzi yang la yafna yang tidak akan pernah, akan pernah fana, akan pernah hilang. Yang namanya kemuliaan itu wa adapun al-izzu, kemuliaan yang tidak pernah fana, yang tidak pernah hilang, yaitu al-izzu, yaitu sebuah kemuliaan billahi, bersama Allah. Wal ghina, dan merasa cukup, bi taatillahi, dengan taat kepada Allah. Awi bil qurbi, au bil qurbi, atau merasa cukup dengan dekat dengan Allah. Itu mimman. Nah inilah. Itu miman, termasuk bagian daripada orang tahaqqaqa yang telah nyata atau telah terbukti apa izzuhu, kemuliaannya seseorang, billahi, bersama Allah atau dengan Allah. Jadi ternyata bahwa kemuliaan yang tidak akan pernah fana, yang tidak akan pernah musnah, yang tidak akan pernah hilang, itu adalah kemuliaan yang selalu dinisbatkan dengan Allah, dengan Allah, baik itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah maupun kedekatan hati dengan Allah. Itulah termasuk bukti daripada kemuliaan seseorang ketika bersama Allah. Fal izzatu, maka adapun kemuliaan billahi, dengan Allah. Ini mesti ditafsil, ini diperinci ini. Fal izzatu, maka adapun kemuliaan billahi, dengan Allah, itu yakunu, ada. Nah ini, jadi prakteknya itu seperti ini. Jadi adanya kemuliaan bersama Allah itu bita'zimi, dengan cara mengagungkan Allah, mengagungkan Allah. Wa ijlali, dan maksudnya meninggikan Allah, mengagungkan Allah. Wa haibatihi, dan haibanya Allah. Wa mahabbati, dan cinta kepada Allah. Wa ma'rifatihi, dan kenal, ma'rifat atau kenal kepada Allah. Wa husnil adabi, dan bagus etikanya, bagus adabnya mau bersama Allah. Fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu, wala kulli halin, dan pada setiap keadaan.
Jadi itulah ya penjelasan dari yang dimaksudkan dengan izzah billah. Fala izzu billah itu dalam bentuk yaitu mentakzimkan Allah dan beritikad baik kepada Allah pada setiap apapun dan dalam kondisi keadaan apapun. Nah, yang nomor 2 adalah wayakunu, dan ada kemuliaan dengan Allah itu biridho, dengan merasa senang, ridho, menerima biahkami, dengan hukum-hukumnya Allah. Jadi ketika ini dihukumi haram, merasa senang karena Allah yang membuat hukumnya ini haram. Dihukumi oleh Allah ini wajib, diterimalah hukum wajib itu ya dengan rasa senang. Ya. Wal khudu'i, dan tunduk, manut, tahta qahri jalalihi, di bawah ya keperkasaan atau paksa dari keagungan Allah. Diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian-ujian, itu tetap ketaatannya kepada Allah tetap. Wa kibriyaihi, begitu juga manut dan tunduk kepada apa? Kibriyanya Allah, kebesaran Allah. Wabil hayai, dan mempunyai rasa atau hati yang malu. Wal khaufi, ada rasa khauf ya, takut minhu, kepada Allah. Nah, itu yang termasuk ya cara-cara yang akan diperoleh seseorang atau seorang hamba untuk mendapatkan kemuliaan itu dengan cara seperti itu. Dan selanjutnya adalah wayakunu, dan ada ya kemuliaan kepada Allah itu bidzulli, dengan apa? Kerendahan jiwa ya, dengan rendah ya, wal ingkisari, dan maksudnya dengan merasa yaitu kurang ya, merasa kurang. Terus itu cara-cara ya, cara-cara agar kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah seperti itu. Menghilangkan rasa sombong ya, merasa takjub, sum'ah, itu dihilangkan semua. Cara-cara seperti itu termasuk cara untuk memperoleh kemuliaan yang kekal, adalah kemuliaan yang tidak akan pernah hilang ya, dengan cara seperti itu. Kama qala syair, sebagaimana telah berkata siapa asyairu, seorang penyair. Tadallal liman tahwa litaksiba izzatan, wa kam izzatin nalahal mar'u bidzulli. Tadallal, rendahkanlah akan jiwamu, liman, kepada orang, tahwa ya, liman, bagi orang, tahwa, yang berkeinginan, ditaksiba, agar memperoleh ya dari kerjanya itu izzatan, sebuah kemuliaan. Jadi kalau Anda pengen mulia, maka tadallal, rendahkan, jangan kamu sombong ya, rendahkan, hinakan dirimu di hadapan Allah. Apa fakam izzatin, banyak kemuliaan, qad nalaha, yang telah memperoleh akan izzah siapa almar'u, seseorang, bidzulli, dengan cara merendahkan diri. Masya Allah, luar biasa. Idza kana man tahwa azizan walam takun dzalilan lahu faqra issalama alal wasli. Idza kana, apabila ada siapa man, orang, tahwa, yang pengen, siapa engkau, azizan, menjadi orang yang mulia, akan tetapi walam takun, dan tiada siapa engkau, dzalilan, merendahkan diri, menghinakan diri, lahu, bagi man, faqra, maka ucapkanlah assalam, salam, alal wasli, untuk menyambung. Artinya bahwa ketika ada seseorang atau ketika Anda ya pengen menjadi orang yang mulia, tetapi di jiwamu tidak pernah
menghadirkan kerendahan jiwa, maka sulit kamu akan memperoleh kemuliaan dengan cara seperti itu. Karena menurut kajian tasawuf itu, sumber kemuliaan itu adalah kerendahan hati. Kerendahan jiwa itulah sumber kemuliaan. Bagaimana akan menjadi mulia kalau orangnya sombong, kalau sum'ah, kalau ujub? Tidak mungkin itu. Jadi siapapun, orang kalau pengen mulia, tidak mahal caranya. Dengan cara apa itu? Rendahkanlah jiwa dan hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasami itu, dan aku pernah dengar Syekhona, yaitu guru kita radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada guru. Yaqulu, beliau berkata, qala dawu, siapa Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili, yaitu Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Maksudnya ini adalah yang dawu adalah guru kita, yaitu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan, wallahi ma ra'aitul izza illa fi dhulli. Wallahi demi Allah, ma ra'aitu tiada melihat aku al izza akan kemuliaan illa fi dhulli kecuali ada di dalam kerendahan hati. Jadi katanya Abu Hasan Asy-Syadzili bahwa kemuliaan itu tidak ada tempatnya, sulit didapat kecuali kalau Anda merendahkan hatimu di hadapan Allah, enggak sombong. Karena dari sanalah ya lahirnya kemuliaan itu. Dan itulah kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang kekal. Wa qala, dan dawu siapa Syekhina, yaitu guru dari guru kita Maulaya Al-Arabi, yaitu Syekh Maula Al-Arabi. Wa ana, adapun aku, katanya Syekh Arabi, aku lu mengatakan, wallahi demi Allah, ma ra'aitu tiada melihat aku azzulla akan kerendahan hati, kerendahan jiwa, kerendahan illa fil faqri kecuali ada di dalam kefakiran. Jadi kerendahan hati pun itu juga tidak gampang. Ya, untuk merendahkan hati itu, untuk merendahkan diri itu juga, menghinakan diri itu juga tidak gampang kalau seseorang itu ada dalam posisi terhormat. Ya, dalam posisi kaya, dalam posisi punya jabatan itu agak berat. Atau orang-orang yang diberikan banyak kemampuan ya. Jadi untuk mencari kemuliaan dari kerendahan hati itu sulit, kecuali apa? Kecuali illa fil fakri, kecuali dalam keadaan fakir. Ya. Yang paling insya Allah paling mudah untuk bisa melakukan apa, jiwa yang rendah ya, kerendahan jiwa, kerendahan diri itu tentu ya harus menghilangkan, harus harus tidak mempunyai apa-apa mestinya ini. Jadi kecuali ada di dalam kefakiran. Karena sulit lah ketika orang itu fakir mau sombong, sulit. Ya, orang fakir mau merasa hebat juga sulit, merasa ini sulit itu. Ya. Maka itu katanya Maula Al-Arabi bahwa kerendahan hati, kehinaan itu tidak ada lain kecuali ada di dalam kondisi fakir, di dalam kefakiran. Yakni menginginkan atau menggendaki musannif anna syekh, sesungguhnya Syekh Maula Al-Arabi itu fassara telah menjelaskan, ya, menjelaskan atau menafsirkan az-zulla akan kerendahan hati, ya, akan kehinaan itu adanya bil fakri dengan kefakiran. Itla yatahaqqaqu, karena tidak akan bisa membuktikan, ya, tidak akan bisa mempraktekkan secara nyata, ya, yang namanya kerendahan hati atau kehinaan itu, atau la yatahaqqaqu tidak akan bisa terbukti apa zulul insani, yaitu kerendahan manusia. Ya, kerendahan manusia itu tidak akan, kehinaan manusia itu tidak akan bisa terbukti illa bil fakri, kecuali dalam keadaan fakir. Wa maka adapun fakir itulah zulli, kerendahan dari kerendahan. Kenapa? Alasannya li anna nafsa, karena sunnya nafsu itu tamu itu akan mati. Bil fakri dengan fakir. Karena kalau selama
Anda kaya itu sulit untuk mematikan nafsu. Ya, tapi kalau sudah fakir loh, maka disitulah kematiannya nafsu. Kenapa? Sudah tidak terpenuhi. Keinginan nafsu itu sudah mati dengan sendirinya karena Anda fakir. Maka itu li'anna nafsa, maka sesungguhnya nafsu itu matamu tuh akan mati apa nafsu bil fakri karena sebab fakir. Walaya beko dan tiada tersisa. Lah bagi nafsu apa irkun kekuatan aslan yang menjadi dasar modalnya itu kan dari kekuatan itu. Dari tentu kekuatan itu butuh dana. Ya, tentu orang yang mampu, yang punya dana adalah orang yang punya uang, punya kekayaan, kekuatan. Kalau orang fakir, nah disitulah kemudian bahwa kemuliaan yang didapatkan dari kerendahan itu, kehinaan itu. Dan kehinaan sulit untuk bisa diaplikasikan, dibuktikan kecuali dalam keadaan fakir. Wallahu adapun Allah itu alamu yang mengerti akan apa yang dimaksudkan. Wa ammal izzu maka adapun kemuliaan bitaatillahi. Adapun kemuliaan bitaatillahi melalui taat kepada Allah. Wa adapun izzah bitaatillah. Adapun kemuliaan melalui taat dengan Allah itu bil mubadarati dengan selalu mensegerakan limtisali amri untuk melaksanakan perintah Allah wajtina binahihi dan menjauhi larangan Allah wal iksari dan memperbanyak min dzikri dari zikir kepada Allah serta wabadlil majhudi mencurahkan segala daya kekuatannya fi tahsili birri untuk memperoleh birnya kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal izu maka adapun kemuliaan bil qurbi melalui kedekatan diri kepada Allah. Itu miman termasuk bagian daripada orang tahaqqaqa yang telah nyata. Apa izu kemuliaannya man billahi dengan Allah. Wa yakuna sehingga ada siapa ya man bayakuna sehingga ada siapa Allah bisuhbati untuk selalu bersama mereka wa ta'zimihim dan mengagungkan mereka wa khidmatihim dan melayani mereka ya wa husnil adabi dan akan baik ya baik adabnya mau bersama mereka wa dan adapun ini kemuliaan ya kemuliaan dengan melalui dekat kepada Allah fitahqiqi di dalam kenyataannya itu yarji'u akan kembali ila ta'azzuzi kepada menjadi mulia billahi kepada Allah. Likauni karena adanya man itu wasilahu telah menjadikan wasilah. Likauni karena sesungguhnya dekat kepada Allah itu wasilahu sebagai wasilah nyaman ilai kepada Allah. Fa'idha tahaqqaqa kalau memang sudah terbukti apa izuhu kemuliaannya man billahi kepada Allah istaghna maka sudah merasa cukup ya merasa cukuplah biizillahi dengan kemuliaan dari Allah daripada an izzi ghairihi daripada apa mencari kemuliaan yang selain Allah cukup ya seseorang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah ya sudah cukup itu daripada mencari kemuliaan yang selain Allah. Faman maka barang siapa hasola yang memperoleh siapa man hadzal izzah kemuliaan ini wa tahaqqaqa dan sungguh wa tahaqqaqa dan nyata bi dengan man ya wa tahaqqaqa dan sungguh nyata kemuliaan ini bi dengan man faqad ta'azzaza maka sungguh telah memperoleh kemuliaan siapa man biizin dengan kemuliaan la yafna yang tidak akan pernah fana atau hilang abadan selama-lamanya bahkan yang sahibu akan menarik akan menyeret alaihi atas man itu wa ala auladihi dan kepada anak-anaknya man wa auladi dan anak daripada anak-anaknya ya jadi akan menyeret kepada anak turunnya itu menjadi mulia juga
Gara-gara orang tuanya, nenek moyangnya itu dulu menjadi orang yang mulia. Mulianya karena Allah. Ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Qala dawu siapa Allah Ta'ala, mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ini mangkana man, barang siapa yuridu yang menginginkan siapa man al izzata akan kemuliaan, falillahi maka itu, ini namanya khabar muqaddam, maka milik Allah lah al izzatu adapun kemuliaan, jami'an secara keseluruhan. Di dalam surat Fatir ini ya, ayat 10. Di dalamnya yang lain, waqala, dan dawuh siapa Allah Ta'ala, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wa man, dan barang siapa yatawalla yang menolong siapa man Allah kepada Allah, wa rasulahu, dan utusannya Allah, walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina fa inna hizballah, maka sungguhnya pasukan Allah, hum, adapun hizbullah itu al-ghalibuna, adalah orang-orang yang menang. Wal murad, adapun yang dimaksudkan billadzina amanu, dengan yang dimasukkan dalam ayat yaitu orang-orang yang beriman, hum, adapun alladzina amanu itu al-auliya, para kekasih-kekasih Allah, alul imani, orang-orang yang punya keimanan al-kamili, yang sempurna. Wa qala, dan dawuh siapa Ta'ala, walillahi, dan bagi Allah al-izzatu adapun kemuliaan, wali rasulihi, dan bagi para rasul-rasulnya Allah, walil mu'minin, dan bagi orang-orang mukmin, walakinnal munafiqina, akan tetapi orang-orang munafik itu layak lamuna, tidak mengetahui siapa munafikin. Wa qala, dan dawuh siapa Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, wa man, maka, jadi dawuh Sayyidina Ali ya, man aradal ghina bi ghairi malin wal kasrati bi ghairi ashiratin falyantakil min dhullil maksiyati ila izzit ta'ah. Ini luar biasa ini. Barang siapa man, barang siapa arada yang menginginkan siapa man al ghina, akan kaya, bi ghairi malin, tanpa harta. Ada orang kaya tapi tanpa harta benda, bisa-bisa. Wal kasroti, dan banyak, ya, banyak keluarganya. Biwairil ashiratin, tanpa berkeluarga. Jadi ini ada pengen kaya tapi tanpa, barang siapa yang pengen kaya tanpa harta benda, pengen banyak keluarga tapi tanpa keluarga, bisa-bisa. Caranya falyantakil, maka pindahlah engkau min dzulil maksiati, dari kerendahan kemaksiatan, ila izzit taati, menuju kepada kemuliaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman tahaqqaqa, barang siapa yang bisa membuktikan, faman tahaqqaqa, barang siapa yang betul-betul nyata apa izzuhu, kemuliaannya man billahi, kepada Allah, maka lam yakdir, tidak akan mampu siapa ahadun, seorang pun, apa ayyudillahu, untuk merendahkan, ya, siapa manhu, kepada seseorang tadi. Jadi kalau orang itu sudah nyata kemuliaannya, betul-betul kemuliaannya itu adalah kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang tidak hilang, kemuliaan tidak fana, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghinakan dia. Sekalipun beribu, berjuta-juta orang itu akan menghinakan dia, ya, tidak akan bisa menghinakan dia, karena Allah selalu bersama dia dan akan memuliakan seseorang itu tadi. Luar biasa. Salah satu argumentasi yang bisa kita ajukan di sini, bahwa ketika Allah sudah memuliakan kepada seseorang, ya, maka tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk merendahkan dan menghinakan orang tersebut, sekalipun ia seorang raja, sekalipun ia seorang presiden. Sebagaimana di dalam kajian selanjutnya adalah wangdur. Coba perhatikan olehmu, wangdur, perhatikan olehmu, qadhiyatar rajuli, akan peristiwa yang dilakukan oleh seorang rajul. Alladzi amaro, di mana alladzi yang amaro telah memerintah,
Siapa Harun ar-Rasyid? Yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Memerintahkan bil ma'rufi untuk kemakrufan, untuk melakukan kebaikan. Coba perhatikan. Ketika ya seorang hamba, seorang biasa sudah dimuliakan oleh Allah, sekalipun yang akan merendahkan itu adalah seorang raja, itu tidak akan pernah mampu. Buktinya adalah kisah ini. Ada seorang lelaki. Pada suatu ketika, orang laki-laki ini diperintah oleh Harun ar-Rasyid untuk melakukan kebaikan. Fahanaqah, maka kemudian membuat marah ya lelaki ini alaihi, atas siapa? Atas Harun ar-Rasyid. Karena mungkin orang ini atas perintah Harun ar-Rasyid itu menolak. Maka kemudian faqala, maka kemudian dawuh siapa Harun ar-Rasyid, irbitu, ikatlah olehmu, atau ikatlah kalian semua kepada Rasul ini. Tolong ikat, pasukan, ikat lelaki ini. Ini membuat marah lelaki ini. Ma'a baglatis sayyatil khuluqi. Ya, kumpulkan bersama keledai yang jelek perangainya. Artinya keledai yang buas. Litaktulahu, agar supaya keledai itu akan menerkamnya, akan membunuh kepada si laki-laki itu. Ternyata falam takdi, maka tidak melakukan. Siapa? Yaitu keledai yang jelek tadi, keledai buas tadi. Ternyata apa yang diharapkan oleh Harun ar-Rasyid tidak terbukti. Ya, harapannya Harun ar-Rasyid, ya ketika lelaki yang nakal itu tadi, yang dianggap nakal tadi itu, yang dianggap membangkang kepada perintahnya Harun ar-Rasyid itu, ya, dengan harapan nanti mati diterkam oleh keledai yang buas tadi itu, ya, harapannya ternyata enggak terjadi. Balam takdi, tidak melaksanakan siapa biwal fihi pada rajul syai'an sedikit pun. Ternyata yang namanya keledai itu enggak melakukan apapun. Artinya tetap segar bugar, sehat, ya. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh Harun ar-Rasyid? Sumaqala, kemudian berkata siapa Harun ar-Rasyid, isjinu, tahanlah kalian kepada laki-laki itu. Tahan, coba kalian tahan. Ya. Lelaki itu. Kemudian watayyinu, dan kemudian tempatkan. Ya. Suruh bertempat tinggal alaihi, atas laki-laki, al-baita, di sebuah rumah. Kemudian letakkan, diamkan laki-laki itu di dalam sebuah rumah. Fafalu, maka kemudian pasukan itu melakukan, atau kaum di situ melakukan. Akhirnya fafalu, maka dilakukanlah perintah itu oleh kaum itu. Ternyata faru'iyah, maka dimimpikan oleh Harun ar-Rasyid. Faru'iyah, maka dimimpikan ya rajul tadi fi bustanin, ternyata sudah ada di dalam kebun. Padahal perintahnya Harun ar-Rasyid itu tadi disuruh tahan, ya, disuruh diamkan di sebuah rumah, ya. Ternyata di dalam mimpinya Harun ar-Rasyid bahwa orang itu ternyata dilihat ada di sebuah kebun. Fa'utiyah, maka kemudian didatangkanlah siapa rajul bi kepada Harun ar-Rasyid. Faqala, maka tanya siapa Harun ar-Rasyid lahu kepada si rajul. Karena ini agak heran, wong dimasukkan, dihukum, ditahan di rumah, kok tiba-tiba ada tempat yang enak di sebuah kebun, ya. Dimimpikan seperti itu. Maka kemudian faqala, maka bertanya siapa Harun lahu kepada laki-laki tadi, man akhrajaka, mana adapun siapa itu akhrajaka yang telah mengeluarkanmu minasi jeni, dari tahanan. Siapa yang mengeluarkanmu dari tahanan? Kok kamu bisa ada di kebun? Faqala, maka jawab laki-laki, alladzi adkhalanil bustana, yang mengeluarkan aku dari tahanan adalah alladzi, yaitu orang, adkhalani, yang telah memasukkan, ya, nih kepadaku, al bustana, akan kebun. Yang mengeluarkan aku dari tahanan itu adalah orang yang masukkan aku dari kebun.
Maka ditanya lagi oleh Harun ar-Rasyid, faqala waman adkhalakal bustana. Waman dan siapa adkhalaka yang masukkanmu al bustana di kebun. Sementara siapa sih yang suruh masuk kamu ke kebun? Faqala, maka jawab laki-laki tadi, alladzi akhrajani minasijni, yaitu orang yang mengeluarkan aku dari tahanan. Ya Allah, fa'alima, maka baru sadar siapa Harun, yaitu Harun ar-Rasyid, annahu, sesungguhnya seseorang, annahu, sesungguhnya Harun ar-Rasyid itu lam yaktir, tidak akan pernah mampu, ala dzullihi, untuk menghinakan seseorang, ya, menghinakan, dan tidak akan mampu ketika orang itu sudah dimuliakan Allah sekelas raja seperti Harun ar-Rasyid ini, tidak mampu untuk merendahkan, ya, kepada seseorang tadi, karena orang itu sudah dimuliakan oleh Allah. Apa yang kemudian dilakukan oleh Harun ar-Rasyid? Fa'amara, maka memerintahkan siapa Harun ar-Rasyid, yaitu Harun ar-Rasyid, ayyurakkiba, untuk dinaikkan ala dabatin, yaitu mengendarai dabah. Orang itu kemudian dinaikkan ke dabah, kendaraan lah, ke kuda lah, ya. Wa yunada, kemudian dipanggil alaihi, atas laki-laki tadi, ala, ingatlah, jadi menyeru, ya, diserulah sebagai bentuk pengumuman gitu, sebagai bentuk pengajaran kepada semua orang atas peristiwa ini. Ala, ingatlah, inna Harun, nah sesungguhnya Harun ar-Rasyid, aroda, pengen siapa Harun, ayyudillah, untuk merendahkan siapa Harun, abdan, kepada seseorang. Ingatlah bahwa Harun ar-Rasyid itu pengen menghinakan kepada seorang hamba. Ternyata a'azzahullah, azzahu, telah memuliakan hu, kepada hamba siapa Allah. Falam yaktir, maka tidak akan pernah mampu, ya, untuk merendahkan hamba tadi, karena orang ini sudah dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah yang kita maksudkan tadi dalam kajian ini. Maka carilah kemuliaan bersumber dari Allah, kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang kekal. Jangan mencari kemuliaan yang sesaat, yang sebentar, ya, yang sesaat dan sebentar. Ketika Anda sudah lengser dari jabatan, hilanglah seluruh kemuliaanmu. Ketika hilang kekuasaanmu, maka hilanglah kemuliaanmu. Ketika kekayaanmu habis, maka hilanglah kemuliaanmu. Jangan itu. Jangan menggunakan kemuliaan yang tidak abadi. Carilah kemuliaan, ya, yang abadi itu melalui, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentu tidak bisa kita lanjutkan panjang, kita buat 2 seri. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.